siang, Mem. Siang. Maaf, saya mau Selfie. bertanya beberapa hal tentang masalah yang mungkin Mem temui. Yang pertama, selama ini bagaimana Mem dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pastinya harus mendengar dulu. Jadi kalau misalnya ada satu kasus antar orang kah, antar guru kah, antar siswa kah, atau antar guru dan siswa, orang tua dan sebagainya, kita harus dengar dulu, lalu kita akan bisa melihat dari sudut pandang masing-masing. Ya, mungkin kalau antara tadi pertanyaannya apa tadi yang bujukan moral. Iya. Kalau bujukan moral kan udah jelas ya, yang benar dan tidak. Tapi kalau yang paling susah adalah dilema etika, di mana semua berpendapat bahwa sudut pandangnya benar. Jadi langkah pertama mendengar dulu. Selama ini bagaimana Mem menjalankan pengambilan keputusan di SMA Papua Kasih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama seperti yang tadi saya jawab, pasti harus mendengar dulu. Mendengar karena dari ketika kita mendengar, kita akan tahu dari sudut pandang pihak-pihak yang sedang menghadapi masalah. Oke, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mem lakukan selama ini? Ini masih terus menyambung ya. Iya. Ketika ada ibaratnya masalah yang dihadapi yang menyangkut dilema etika ya, kita akan dudukkan bersama. Kalau bisa memang segera ditangani, tidak dibiarkan berlama-lama. Dudukkan bersama, mendengarkan. Itu sudah jelas dari awal, sudah konsisten saya jawab, kita harus mendengarkan, baru saya akan memberi tahu dari sudut pandang ini. Sama-sama merasa benar, tapi kita bisa lihat mana kepentingannya untuk diajak bersama-sama untuk bisa menerima, karena tetap harus ada satu keputusan toh. Jadi mengajak kedua belah pihak untuk bisa melihat mana di antara keputusan terbaik di antara yang baik. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tadi seperti tadi dibilang bahwa segera tangani, dudukan bersama, dengarkan. Mungkin dalam satu hari itu belum tentu langsung gini kan. Tetap kita butuh waktu untuk mencernanya dan ambil waktu berikutnya untuk kita duduk bersama melihat plus minusnya, lebih kurangnya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Masing-masing pihak merasa paling benar dan merasa paling ingin didengar dan diputuskan sesuai kemauannya masing-masing. Itu yang paling susah. Baik. Apakah Mem memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Mem langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Mem jalankan? Seperti yang tadi sudah saya bilang, memang bagusnya ketika ada masalah segera ditangani, tidak berlarut-larut. Dudukan, tapi sekali lagi tetap punya, kadang-kadang keputusan juga yang dibuat terburu-buru juga ada plus minusnya. Jadi tetap kalau memang perlu ada yang urgent diputuskan langsung, silakan. Walaupun mungkin ada pihak-pihak yang merasa susah, tapi karena harus berjalan, tidak, keputusan tetap harus dibuat, karena kalau dibiarkan berlarut-larut susah toh. Tapi kalau memang perlu ditimbang lagi, butuh masukan dari, mungkin kadang-kadang ada masukan lagi dari beberapa pihak yang ketiga yang lainnya, itu bisa menolong. Jadi tergantung urgenitasnya, kalau memang perlu langsung, tapi kalau tidak bisa butuh waktu tambahan. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Mem dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin kalau orang, karena orang tuh agak susah juga ya, karena semua punya pendapatnya masing-masing. Mungkin faktor-faktornya adalah sebetulnya mau mendengar saja. Mau mendengar, karena di antara pihak-pihak yang mengalami dilema etika, kunci pertama dari seorang leader adalah mau mendengar dulu, mencernanya. Jadi itu faktor ketenangan untuk bisa tenang supaya bisa memutuskannya dengan lebih bagus di antara yang mungkin ya bagus juga sih, tapi ada yang terbaiknya seperti itu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir, Mem.
dari semua hal yang Mem sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mem petik dari pengalaman Mem ketika mengambil keputusan dilema etika? Susah ya, karena kita sebagai pemimpin itu tuntutannya adalah memutuskan. Kalau kasus yang antara benar dan salah, mungkin orang pun sudah bisa pihak-pihak yang lain yang melihat masalah ini bisa memberikan masukan yang kuat bahwa kita yang ini lebih banyak benar dan yang ini salah kayak gitu. Jadi kita bisa langsung bisa tahu. Tapi kalau dua-duanya benar, ini yang susah. Nah itu jadi butuh seorang pemimpin, butuh ketenangan, harus belajar sih, belajar banyak buku mungkin ya untuk menghadapi masalah-masalah, menghadapi khususnya pihak-pihak yang menghadapi masalah dilema etika ini. Karena kan kita juga harus menjaga bagaimana perasaan kedua pihak yang mengalami dilema etika, tapi kita juga harus memutuskan. Jadi kalau misalnya ada yang harus diputuskan mengikuti keputusannya A sementara B tidak, maka kita tetap harus merangkul bagaimana supaya tetap bisa terjalin kekompakan. Itu sih dari seorang pemimpin. Baik, Mem. Terima kasih. Sama-sama nih. Selamat siang, Mem. Selamat siang. Malam, Mim. Selama ini, bagaimana Mem dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di TK Papua Kasih? Yang pertama, kita harus menyelusuri, menemukan dulu apa yang menyebabkan anak ini malas sekolah, anak ini rasa mukanya lemah gitu di sekolah. Kita telusuri kondisi di rumahnya seperti apa. Terus di sekolah kita memotivasi anaknya, membina anaknya, terus kita memberikan ruang khusus untuk bercerita seperti itu. Dan akhirnya dalam pembelajarannya pun ketika dia tidak termotivasi, itu akan mempengaruhi dia dalam semangat belajarnya lagi ya, dan dia terlepas dari dia punya tekanan di dalam keluarganya, bahkan dari dirinya sendiri. Baik. Selama ini bagaimana Mem menjalankan pengambilan keputusan di TK Papua Kasih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusannya harus adil ya. Jadi ketika anak dia mungkin dalam sisi kognitifnya belum ada perkembangan yang begitu besar, tapi dia secara etika, moral, sopan santun, dia menunjukkan sosio-emosional yang sangat berkembang ya pasti kita akan seimbang bahwa ini baik, ini juga baik. Ini bisa dua-duanya mendukung penilaian untuk anak ini. Jadi tidak bisa hanya dari sisi kognitif saja, melainkan juga dari sisi sosio-emosional dia. Bahkan khususnya kan kalau sekolah Papua Kasih kan ada karakter. Ya, jadi di situ juga anak-anak dia biasanya kita sih di TK Papua Kasih untuk memotivasi anak memiliki karakter juga, kita bikin komunitas. Komunitas dan mereka mendengarkan beberapa kebenaran yang dimana anak-anak ini menangkap, dan tidak semua anak punya perkembangan sosial emosional dan karakter yang begitu baik semuanya dalam pertumbuhan, tapi ada anak-anak yang sangat baik gitu ya, dan itu bisa menolong dia sih di secara penilaian. Mereka kan tidak sama dengan SD, SMP yang bentuknya bukan narasi. TK ini kan semua narasi, jadi itu semuanya adalah mendukung perkembangan anak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Mem lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama ya, guru-gurunya harus punya hati dulu. Guru-gurunya harus perhatikan anaknya satu persatu dengan serius. Dan itu setiap perkembangannya kan kalau di TK ada anekdot. Jadi semua perkembangan anak itu kita tuliskan. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya ketika ada anak yang berarti kita akan kelompokkan. Ada anak yang pertumbuhannya
dari 1 sampai 10 dia hanya 3, yang 1 sampai 10 dia 5, yang ada juga 1 sampai 10 dia 9. Itu kita kelompokkan, dan perilakunya cara kita mengelitnya tuh harus berbeda. Dengan cara apa? Karena kita punya sekolah TK Papuasin Sentra, jadi setiap kelas, setiap jamnya mereka memiliki permainan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan dia punya perkembangan kemampuan dari otaknya sendiri. Jadi sehingga yang tadinya lebih rendah bisa akhirnya dia bisa tertolong untuk bisa sama dengan temannya. Itu langkah kedua. Langkah ketiganya, kita akan terus kerjasama dengan orang tua, dengan buku penghubung, dengan WhatsApp dengan orang gurunya. Jadi semua perkembangan anak kita akan WhatsApp-kan orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada perubahan, misal wah ini anak itu ada sikapnya yang aneh yang nggak pernah dia lakukan, itu kita akan komunikasikan ke orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya kan nggak tahu, gitu ya. Ada kan pergerakan yang negatif dan positif, tapi kalau kita akan sampaikan semua supaya orang tua juga bersama kita bisa membimbing anak ini dengan baik. Itu langkah-langkah yang kita lakukan selama ini, dan kita tidak membiarkan 1-2 anak, semua anak kita perhatikan. Maka itu satu kelas kan hanya 16 anak, itu memudahkan guru. Itu, dan terakhir gurunya setiap hari evaluasi. Pasti saya kumpulkan gurunya jam 2 evaluasi. Evaluasi, cari solusi. Jadi kita nggak membiarkan ada satu masalah kita biarkan berhari-hari, enggak. Jadi selama ini tidak tunggu weekly meeting. Setiap hari kita evaluasi. Jadi gurunya memang aktif gitu, untuk menceritakan perkembangan anaknya. Jadi bukan hanya ingin mengajar saja, tapi memang kita peduli sama perkembangan anak. Baik, Mem. Hal-hal apa saja yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tadi ulang? Langkah-langkah. Hal-hal apa saja? Hal-hal apa saja? Ya, yang selama ini Mem anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika. Saya panggil orang tua. Saya panggil orang tua dan saya komunikasikan. Contohnya kita di sekolah ini kan ada anak-anak khusus. Ada 4 anak yang berkebutuhan khusus, di mana orang tuanya sudah hopeless sebenarnya, dan dia nggak mau juga anaknya kan harus ditaruh di sekolah yang contohnya kayak SLB gitu kan, karena dia rasa anaknya pasti bisa. Jadi memang saya harus bicara terus terang, ibu misalkan Pak, kita harus berjuang bersama-sama. Kita memotivasi orang tua. Jadi kita jangan membiarkan orang tua bingung sendiri dan bukan anak kita, enggak. Tapi itu adalah tanggung jawab kita sebagai instansi pendidikan yang merangkul orang tua yang dalam kebingungannya menangani anaknya. Jadi saya panggil orang tuanya, saya bicara dari hati ke hati, kami pasti membantu, kami pasti beri yang terbaik, gitu ya. Dan orang tuanya yakin. Jadi kita beri solusi itu, kita akan tangani selama setahun. Kalau misalnya belum ada yang perubahan signifikan, ibu boleh bawa ke tempat terapi yang memang betul-betul pas sama anak ini. Jadi ada komitmen sama orang tua memang. Jadi dan kami juga komitmen sama diri kami bahwa kita sekolah Kristen ya, bahwa jiwa-jiwa ini memang harus ditangani secara keseluruhan. Kita doakan dia itu pasti. Tapi ya kitanya mau. Gurunya harus mau bersusah-susah, gurunya mau bayar harga, dicakar, dia harus mau memberi diri lebih. Walaupun kita kadang sudah capek, tetap kita berikan buat anak ini. Apakah ada hasilnya, Mem? Misalkan, Pak? Puji Tuhan ada. Dan kalau sudah ada hasilnya, itu adalah titik di mana kita sebagai pendidik merasa bahagia sekali. Ya, jadi keputusan-keputusan yang saya ambil, saya tidak bisa kayak orang masa bodoh sama kondisi anak, tidak. Karena secara Kristen juga kita harus merangkul. Ini jiwa-jiwa loh di mata Tuhan. Anak-anak itu berharga. Jadi memang kita pandang mereka seperti, saya motivasi guru-gurunya, pandanglah anak-anak ini seperti Tuhan memandang. Cintailah anak-anak ini seperti Tuhan mencintai kita. Dan itu tercingat terasa sama anak-anak. Dan puji Tuhan anak kami yang kami tangani sekarang setahun lebih lah ya, udah bisa baca, sudah tahu perintah ini, sudah banyak bicara yang tadi tidak bisa.
orang tua sudah hopeless sampai nangis gitu ya. Tapi orang tua yang melihat ada keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Karena ada orang-orang pendidik dan orang tuanya sendiri mau berjuang. Itu keputusan yang ketika saya ambil keputusan itu, saya tahu guru kami bukan orang ahli di situ. Tapi saya selalu percaya bahwa kuasa Tuhan itu melebihi batasan pikiran saya. Kami ambil tanggung jawab itu. Meskipun kami nggak tahu bisa atau tidak, tapi yang kami tahu Tuhan beserta kita. Walaupun TK Vokasi bukan sekolah inklusi, tapi ada anak-anak berkebutuhan khusus dan Kita tangani. di tangan. Mem, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa ya? Karena saya mungkin sudah bukannya sombong ya. Saya sudah cukup lama sih ya bergelut di dunia pendidikan. Masalahnya kan adalah anak-anak ini kita tahu kalau dia bermasalah, pasti di keluarganya, rumah tangganya, orang tuanya mungkin ada masalah besar. Tantangan saya adalah bagaimana caranya nih anak tetap terselamatkan ketika kondisi orang dewasa tidak bisa menjadi teladan buat mereka, tidak bisa menjadi pengayom yang seutuhnya. Itu tantangan terbesar sih buat ya, karena bertahun-tahun kita dengar cerita anak kecil kan bisa cerita kan ya kondisi orang tuanya. Kadang kan orang dewasa ini tidak mengerti bahwa kamu tuh udah punya anak. Seharusnya ya minimal nggak usah jadi orang yang bagus banget, tapi jadi teladan aja buat anak udah gitu. Nah, maksudnya kita juga nggak bukan makhluk sempurna. Tapi tolong jangan korbankan anak-anak. Itu tantangan terbesar saya yang sejauh ini ya, untuk melihat anak-anak ini bertumbuh tanpa pengayoman, bertumbuh melihat kondisi orang tua yang mungkin dalam perceraian, mungkin dia lihat mama papanya berantem sampai dia minta tolong. Itu bahkan dia sampai cerita sama kita, contohnya itu kan tangisannya gitu ya, dia bercerita kan anak kecil kan apa adanya gitu. Jadi tantangan saya sih bagaimana caranya kita sekolah ini, bahkan saya sebagai kepala sekolah bisa menjawab tantangan ini dan bisa anak-anak ini tetap tidak rusak jiwanya, karena itu akan mempengaruhi kejiwaan anak. Saya suka baca buku psikolog juga ya, pecahnya kejiwaan manusia itu karena pada dasarnya dia hidup di lingkungan yang sangat tidak kondusif. Itu. Apakah Mem memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Mem menyelesaikan di tempat atau harus dijadwalkan dulu untuk menyelesaikan? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Mem jalankan? Saya pertama, kita kan ada penilaian dini ya. Sebelum menerima anak kan kita ada tes, bukan tes bahasanya, mengenali anak kayak tes diagnostik ya Pak? Diagnostik. Iya, semua anak kan kita petain, kita jabarkan, kan guru-gurunya saya harus sampaikan begini kondisi anaknya, yang ini sekian, jadi kita bagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, anak-anak ini apa sih namanya, kita harus apa ya bahasanya namanya, ya kita sendiri harus punya formula-formula, ya strategi-strategi itu biasanya saya mulai mendudukkan guru-guru untuk memberitahu bahwa dari hasil ini sekian persen anaknya begini, sekian persen anaknya begini, dan kondisi orang tuanya begini. Ya, jadi tolong guru-guru harus memahami. Kita tidak bisa menuntut anak-anak seperti kita yang sudah dewasa, tapi kita harus down to earth, mengenali anak ini dan mengasihi. Itu yang saya terus motivasi guru-guru. Ya, jadi saya tidak dan ini ya paling penting tuh gurunya nangkep lah, karena ujung tombaknya itu kan guru yang bersama-sama dengan anak. Gurunya tuh memang harus memiliki sense of belongings terhadap pekerjaannya, rasa memiliki. Jadi bukan hanya sekedar bekerja, tapi memang dia tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang sangat besar dan sangat penting untuk generasi di Indonesia. Itu yang saya
kasih tahu ke gurunya dulu. Selesai itu baru saya buat jadwalnya itu adalah pertama jadwal doa buat hamba-hamba anak-anak, kedua jadwal anak-anak yang kita sudah petakan tersebut saya akan panggil. Jadi memang saya udah minta, memang saya senang. Jadi saya bilang guru-guru, mana anak-anakmu yang memang kamu rasa khusus untuk kita tanganin dari segala segi kejiwaannya sampai ke intelektualnya. Saya akan jadwalkan setiap pagi tuh biasanya, setiap hari sih saya. Kalau gurunya perlu ini mem, saya ada di tempat, saya akan ngomong. Ada anak bisa contoh gini, dia tahu ini bukan punya dia, tapi dia ngotot sama gurunya ini punya saya. Nah, anak kecil kan gitu. Sampai satu titik, wali kelasnya tahu ini bukan punya dia, tapi dia ngotot sampai bentak-bentak wali kelasnya di anak TK nih. Langsung kasih ke mentor di kantor. Saya akan tembak di kantor, duduk sama saya. Saya akan kasih tahu kenapa. Itu punya kamu, dia pasti kan diam kan. Kalau yang keras kan diam. Ya maksudnya akhirnya pada satu titik di mana dia mengakui. Dia sudah mengakui, salah nggak kamu? Salah mem. Kembali ke guru minta maaf. Jadi memang jadwal saya itu tidak bisa dikondisikan dengan tentu harus Senin, Selasa, Rabu, tidak. Tapi ketika guru perlu, saya stay. Bisa contoh lagi ada anak yang kebutuhan khusus sekarang ini sudah mulai hancur-hancurin barang. Itu sebelah nanti jam segini panggil ke mentor. Mana barangnya? Ini hancur bos. Mana kita nanti tuh, ini kenapa dihancurin? Boleh enggak? Jadi kita kepala sekolah, karena TK ini kan nggak ada psikolognya ya. Dan saya suka pelajaran itu juga. Jadi saya mengembangkan diri. Jadi saya ngomong, dia kan anaknya udah bisa ngomong gitu. Boleh nggak begini? Dia kan begitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh merusak barang lagi. Jadi jadwalnya saya tuh tidak menentu sebenarnya. Seperti itu. Tapi untuk mengencourage gurunya, ya setiap hari saya harus mengencourage gurunya. Suka nggak suka? Iya, suka nggak suka. Memang harus saya lihat supaya misi kita tuh sampai. Visi kita tuh nyampe. Bahwa betul-betul kita nangani anak ini. Jadi kalau ada masalah, hari itu juga Hari itu juga saya selesaikan. Itu boleh tanya ke guru TK. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu mem dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya saya bilang saya punya guru yang luar biasa menurut saya. Mereka teamworknya kuat sekali. Dan mereka kalau ngobrol pun ngobrolin solusi, karena bukan malu ngomongin anaknya. Tapi mereka bagaimana ya caranya ya gitu. Jadi mereka lah orang-orang yang memang saya cenderung sebagai pemimpin tidak mau menjadi satu solusi. Karena kan pemimpin gini loh solusinya gini enggak. Saya nggak gitu ngeliatnya. Bagaimana menurut? Jadi lebih demokratis. Ketika itu mereka punya ide-ide yang sangat brilian nih buat saya. Dan saya diperkaya juga sama pendapat mereka. Ya. Dan itu keputusan-keputusannya sangat membantu. Ya guru-guru itulah yang membantu saya untuk, dan saya juga aman gitu ketika saya ada di sekolah itu, saya ngurusin yang lain jalan bagus, semua baik-baik aja. Dan memang satu hal yang saya lihat karakter mereka tidak akan pernah melakukan kalau saya belum bilang iya. Mereka tidak akan pernah eksekusi kalau saya belum bilang iya. Itu yang saya luar biasanya. Mereka pintar, saya tahu mereka pintar punya ide ini, tapi ada karakter yang luar biasa yang saya tangkap dari karakter mereka ini. Tunggu jawaban dia dulu. Itu yang saya. Padahal mereka udah keputusan bagus, tapi dia percaya bahwa pemimpin pasti punya solusi yang bagus juga. Jadi itu mereka yang mendorong saya untuk memutuskan keputusan. Selama ini kan kami hanya berenam ya untuk TK. Dan saya juga melalui pengalaman sih lihat ada teman bisa psikolog apa semua itu pembendaraan. Terus yang ketiga, kami tuh punya bedah buku. Jadi saya tuh setiap meeting bukan hanya bicara tentang masalah, tapi mengembangkan gurunya juga. Bedah buku setiap guru tuh bab 1 ya kamu, bab 2. Jadi 1 bulan itu
bedah buku, guru ini yang dapat bab 1 dia akan menjelaskan. Itu bukunya memang tentang buku pendidik Kristen, modul-modul yang ACSI ya. Karena kalau saya nggak begitu kan mereka nggak tahu nanti. Kan ketika mengajar dia mengajar diri sendiri juga. Jadi begitu semakin solid enak jadinya. Jadi mereka tahu dasarnya Papua Kasih ini. Jadi saya nggak usah capek-capek. Itu sih mereka yang memang membantu saya dalam memutuskan beberapa hal di TK ya khususnya. Kalau di sekolah yang besar ya bisa pikir termasuk. Ya masa kalau sekolah besar ya kita kan skala leader, misalnya itu salah satu yang mendukung sebuah keputusan gitu. Kita karena kita cenderung majemuk kan, bukan one man show. Dan saya memang nggak suka one man show. Saya sangat menghargai pendapat orang lain ya, karena saya pikir semua orang punya kapasitas yang Tuhan kasih untuk saling melengkapi. Dan saya melihat itu kok enak kalau sudah bisa ini dan ada dan enak dan mau ngayomin sama-sama gitu. Dari semua hal yang telah Mem sampaikan, pembelajaran apa yang Mem petik dari pengalaman Mem mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya petik adalah menjadi seorang pendidik bukanlah hakim yang memutuskan kehidupan anak. Menjadi seorang pendidik adalah sosok pribadi yang harus mau mengayomi, menjadi teman, sahabat, bahkan pembimbing. Sekali lagi ya harus bisa menjadi jembatan antara orang tua dan anak, supaya orang tua punya masalah menghadapi anak, anak punya masalah dengan kondisi orang tua itu bisa dipecahkan bersama dan mereka bisa terselamatkan ya dari dilema hidup mereka. Dan kami bukan hero, kami bukan Wonder Woman juga, tapi kami hanya melakukan apa yang Yesus bilang ya, lakukanlah sesuatu dengan segenap hatimu ya. Yesus bilang kasihlah Tuhan Allahmu dan sesamamu. Kami merasa orang tua murid dan anak itu bukan objek ya, tapi mereka adalah orang yang memang harus bersama-sama dengan kita. Saat mereka berkomitmen dengan kita ya mereka bagian dari hidup kita. Mereka bukan hanya terus di luar sana, aku di sini, tidak. Hari ini kita sama-sama. Jadi itu yang saya petik. Jadi semua problema apapun bisa kita selesaikan dengan baik ketika kita mau bersama-sama menyelesaikannya. Itu. Jadi dengan kerendahan hati lah kita mau punya waktu lebih, kita mau, kadang uang kita juga iya, ada anak yang misalkan nggak ada ininya kan kita juga mau belikan ya, macam-macam lah ya. Ya saya kan itu aja saya petik, dan saya memang bersyukur sih punya tim yang mau bayar harga juga, itu yang solid. Biar sakit pun mereka nggak mau di rumah. Kenapa? Kasihan men, kita cuma ada berenang. Kalau saya sakit nanti anak-anak dengan siapa? Sampai mikirnya begitu. Iya, saya sampai gak apa-apa nanti men Tirta kan nggak bisa men. Dia bilang gitu. Jadi apa ya, mereka sampai begitunya memperlakukan anak-anak yang mereka didik di sekolah. Baik Mem, terima kasih buat waktunya. Selamat malam Mem.